Berikut penjelasan dari kelompok kami. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Today's discussion. Proyek kegiatan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Apa sih RPL itu? Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Dokumen RKL-RPL ini memuat beberapa upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan dan sosial yang terkena dampak. Hal ini merupakan hasil dari proses evaluasi holistik maupun dampak penting yang tetap memerlukan pengelolaan dan pemantauan. Pemantauan lingkungan hidup atau RPL merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut. Jadi, pelaksana RKL yang konsisten perlu diikuti dengan pelaksana RPL secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk evaluasi dan penyempurnaan RKL. Dokumen RKL-RPL ini diserahkan bersamaan dengan dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL, kegiatan terpadu proyek pengembangan Tangguh LNG. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan proyek pengembangan Tangguh LNG, termasuk di dalamnya melakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan sosial yang mungkin timbul akibat adanya proyek tersebut. Kegiatan terpadu proyek pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis dengan cara yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG menerapkan program perbaikan yang berkelanjutan dalam kegiatan operasinya dan membantu mengembangkan masyarakat di sekitarnya untuk mencapai operasi yang stabil, aman, bertanggung jawab, serta berkelanjutan, serta beraspirasi untuk menjadi model bagi operator lain. Tujuan LNG mempunyai tujuan strategis untuk menjadi operator minyak dan gas yang baik dan bertanggung jawab di Indonesia. Tangguh LNG akan berupaya membantu menciptakan arteri penyebaran pertumbuhan ekonomi dengan adanya kehadiran Tangguh LNG yang berada di kawasan Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tangguh LNG juga akan menggunakan sumber daya alam secara bijak, melindungi keanekaragaman hayati, dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pendekatan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan konstruksi dan operasi Tangguh LNG beserta fasilitas pendukungnya dilakukan melalui yang pertama, pemenuhan peraturan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan internasional yang relevan dan diacu dalam studi AMDAL ini. Yang kedua, pendekatan teknologi. Yang ketiga, pendekatan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Yang keempat, pembelajaran dari pengalaman konstruksi sebelumnya dan operasi kilang Tangguh LNG beserta fasilitas pendukungnya saat ini. Pengelolaan kualitas air limbah yang dikelola selama kegiatan konstruksi dan operasi Tangguh LNG meliputi yang pertama, air terproduksi, yang kedua, air limbah terkontaminasi hidrokarbon cair, yang ketiga, air limbah terkontaminasi bahan kimia, yang keempat, air limbah desalinasi, yang kelima, air limbah domestik, dan yang keenam, sumber air limbah lainnya. Proses pemisahan campuran antara hidrokarbon gas dengan hidrokarbon cair dan air akan menghasilkan sebuah air buangan berupa air terproduksi yang lalu akan dialirkan ke unit pengolahan air terproduksi yang terdiri dari pertama, primary treatment atau dissolved air pollution yang berfungsi untuk memisahkan hidrokarbon tersebut dari air yang terproduksi. Lalu yang kedua, ada secondary treatment atau biological treatment yang berfungsi sebagai pengolahan secara biologis. Lalu yang ketiga, ada tertiary treatment atau filtration and adsorption yang berfungsi sebagai unit filtrasi endapan dari secondary treatment tersebut. Air limbah yang telah memenuhi baku mutu kemudian dialirkan ke lokasi pembuangan. Pengelolaan lumpur tersebut dari proses pengolahan air terproduksi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, lumpur DAF, yang mana pengelolaan ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan dengan bahan pembedah tanah dan atau dibakar di insinerator limbah B3. Kemudian dikirim ke perusahaan pengelolaan limbah B3 berizin.
Lalu tahap kedua ada lumpur biologis, yang mana akan dikelola sebagai bahan baku pembuatan kompos, kemudian bahan pembenah tanah atau penggunaan sejenisnya sesuai dengan hasil studi yang sedang dilakukan saat ini. Kemudian apabila hasil studi menunjukkan bahwa opsi ini tidak layak, maka opsi lain yang dipertimbangkan adalah membakar lumpur biologis di insinerator atau dapat juga dikirim ke perusahaan pengelolaan limbah yang memiliki izin. Kemudian berikut ini merupakan contoh rencana pemantauan lingkungan dengan menggunakan matriks ringkasan LPL, kegiatan eksploitasi gas, pengeboran sumber gas, dan anjungan lepas pantai, dengan menggunakan 3 indikator kolom dalam tabel. Yang pertama, adanya dampak lingkungan yang dipantau. Untuk mengukur hal ini, terdapat beberapa indikator seperti yang pertama, jenis dampak lingkungan yang ditimbulkan. Lalu ada parameter pengukurannya dan juga sumber dampak. Lalu untuk yang kedua, yaitu bentuk pemantauan lingkungan hidup. Dengan pengukurannya yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisa data. Kemudian yang kedua ada lokasi pantau. Lalu yang ketiga ada waktu dan frekuensi. Kemudian yang ketiga ada institusi pengelolaan lingkungan hidup seperti pelaksana, pengawas, dan juga penerima laporan. Kemudian kita ambil contoh dampak lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara dengan indikator atau parameter pengukurannya yaitu durasi kegiatan uji sumur. Kemudian yang kedua ada volume emisi suar bakar dan kualitas emisi generator. Lalu yang ketiga ada pengecekan catatan perawatan generator. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwa sumber dampak yang ditimbulkan yaitu kegiatan uji sumur. Yang kedua ada pembangkit tenaga listrik dari generator solar. Kemudian bentuk pemantauan lingkungan hidupnya, metode yang digunakan yaitu memeriksa catatan durasi kegiatan uji sumur tersebut. Lalu yang kedua ada memeriksa catatan volume emisi suar bakar. Dan juga terdapat pengambilan sampel emisi udara pada fasilitas pengambilan sampel. Kemudian terdapat evaluasi penataan dengan membandingkan hasil analisis sesuai dengan Permen LH nomor 13 tahun 2009. Lalu yang ketiga ada melakukan evaluasi kecenderungan. Dan yang terakhir dengan melakukan pemeriksaan catatan perawatan generator untuk memastikan perawatan yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Untuk lokasi pantaunya terdapat di anjungan pengeboran, lalu titik pengambilan sampel yaitu di cerobong generator solar, dan juga pemeriksaan catatan perawatan generator yang dilakukan di bengkel. Untuk waktu dan frekuensinya dilakukan pada saat kegiatan uji sumur di setiap sumur. Dengan pemeriksaan catatan perawatan generator dilakukan 1 kali dalam 6 bulan. Kemudian untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup, pelaksananya dilakukan oleh BP Berau Ltd. Dengan pengawasnya, yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup, lalu yang kedua terdapat KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Lalu ada BLH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Lalu yang ketiga ada Bapolda Papua Barat. Dengan penerima laporannya yaitu yang pertama Kementerian Lingkungan Hidup, lalu yang kedua terdapat KLH Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak, kemudian Bapolda Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, dan yang terakhir Dirjen Perhubungan Laut. Ikut yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat dijadikan pembelajaran mengenai rencana pemantauan lingkungan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.